Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya, teman-teman semua. Sesuai dengan judulnya, di sini saya akan mendemonstrasikan website yang telah saya buat. Di mana di sini saya membuat website GIS atau kependekannya dari Geographic Information System. Seperti teman-teman ketahui bahwa GIS biasanya digunakan dalam melakukan pemetaan suatu potensi wilayah ataupun geografi tertentu. Jadi misalnya kita ingin memetakan potensi pariwisata di suatu geografi, bisa kita potensikan melalui titik-titik pantai seperti ini. Kemudian kita ingin melakukan pemetaan geografi tentang gedung-gedung pemerintahan yang ada suatu wilayah. Contohnya seperti ini. Nah, ini merupakan titik-titik lokasi gedung pemerintahan yang ada di Kabupaten Bangka. Karena saya studi kasusnya Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Oke, kita checklist lagi. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa fitur terlebih dahulu yang ada di website. Di sini terdapat menu About. Bisa kita lihat About menjelaskan tentang website yang dibuat dengan menjelaskan fitur-fitur yang ada pada website. Kemudian di sini ada Tools. Kita bisa men-zoom out peta ini seperti ini. Contohnya kita zoom out. Kemudian ada Show Legend, di mana akan membantu kita dalam membaca peta. Kemudian ada fitur Login, di mana Login ini untuk mengakses, untuk menambahkan new place pada peta, sehingga kita dapat memanipulasi titik lokasi di peta ini. Kita dapat menambahkan lokasi baru. Oke, kemudian ada download, di mana download ini kita akan mendownload dalam bentuk file GeoJSON, misalnya pantai. Ini bisa kita download. Nah, untuk ekstensi GeoJSON bisa kalian baca di Google, karena biasanya format dalam download ini, dalam download peta ini biasanya dalam GeoJSON. Kemudian ada playlist. Nah, playlist ini merupakan point of interest. Jadi ketika kita klik ini, misalnya kan Marina Bay Beach ini, maka akan menuju detail tempatnya. Nah, contohnya seperti ini. Oke, ini muncul modal, mendeskripsikan nama, alamat, deskripsi, dan fotonya. Nah, ini merupakan point interest yang kita klik tadi. Oke, kita kembalikan lagi ke zoom out-nya. Oke, selanjutnya setelah selesai dari point interest ini juga bisa kita filter. Nah, baliknya lagi ini bisa kita filter. Misalnya kita cari pantai air hantu. Nah, ini langsung otomatis disortir berdasarkan kata kuncinya. Begitu juga ketika kita cari di sini, misalnya kita cari gedung di sini. Oh, lupa kita checklist dulu. Oh, gedung nggak ada, jadi kita cari misalnya dinas. Nah, ini ada dinas pertanian, dinas pendidikan, dinas POM, ataupun dinas kesehatan. Jadi juga ada fitur search di sini atau pencarian. Kemudian selanjutnya ada fitur layernya, mau kita pilih petanya seperti apa. Ada imagery atau seperti ini. Kemudian ada street map seperti Google Map. Ini juga bisa kita zoom out, zoom in. Kemudian kita kembalikan lagi ke sini. Oke, selanjutnya adalah fitur layer seperti yang telah kita coba sebelumnya, di mana layer ini merupakan titik-titik lokasi pemetaan yang telah ada maupun akan kita manipulasi. Nah, di sini ada titik pemerintahan yang ada di geografi Kepulauan Bangka Belitung, tepatnya di Kabupaten Bangka. Oke, kemudian ada batas wilayah, batas kecamatan. Nah, ketika batas kecamatan ini kita bisa lihat detailnya. Kita klik saja, misalnya di sini. Oke, kita klik. Nah, ini untuk Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Kemudian misalnya kita coba di sini, kita klik. Nah, ini Kecamatan Mando Barat,
di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nah, untuk fitur selanjutnya di sini kita bisa mendapatkan lokasi kita. Nah, karena di sini pada PC yang saya lakukan ini tidak mempunyai GPS, jadi dia otomatis diarahkan ke Jakarta. Tapi setelah saya coba ketika laptopnya ada GPS, dia tetap mengarahkan lokasi pada saat ini. Kemudian ada fitur ini untuk menggambar poligon, misalnya kita gambar poligon di sini. Nah, sangat menarik sekali. Bisa juga kita hapus dulu, clear all. Nah, kita juga bisa menambahkan titik lokasi. Misalnya kita mau tambah di sini. Ini tidak bersifat disimpan, hanya sementara saja untuk drawingnya saja. Jadi kita hapus saja. Oke, itu untuk fitur ini. Kemudian seperti yang saya jelaskan sebelumnya, di sini kita juga dapat memanipulasi tempat baru. Misalnya di sini di Arabic ada tempat baru, kita mau tambahkan tempat berdasarkan longitude dan latitude-nya, dan menambahkan gambar ke dalam seperti ini, misalnya kan seman satu bakam. Kita bisa melakukan menambahnya manual menggunakan website. Jadi kita perlu login terlebih dahulu. Kita masuk ke login. Oke, tunggu login. Nah, ini karena saya sudah masuk sebelumnya, saya sudah coba, jadi proses loginnya telah berhasil. Kita logout dulu terlebih dahulu untuk mencobanya lagi. Kita logout. Nah, kita coba login kembali ya. Kita coba login. Nah, kita akan diarahkan ke halaman login, di mana jika kita memiliki akses, kita akan dapat menambahkan wilayah baru. Seperti yang saya katakan, kita dapat memanipulasi titik lokasi pada peta di halaman utama. Kita masukkan passwordnya. Kemudian kita klik login, maka akan diarahkan ke halaman create update delete-nya. Oke, tidak perlu kita simpan. Ini menggunakan data label Yagraj, jadi dia menggunakan sistem Ajax. Oke, ini adalah data-data yang sebelumnya saya tambahkan, seperti SMA1N1 Baka. Kemudian di sini ada add place, kita akan menambahkan data baru. Nah, ini adalah tampilannya, di mana terdapat peta. Bisa kita zoom out. Nah, ketika kita misalnya ingin menambah wilayah di Arabic seperti yang kita coba jelaskan tadi. Nah, di sini ketika kita klik akan memunculkan latitude dan longitude-nya secara otomatis. Kemudian misalnya kita tahu Arabic. Ini kita copy aja, kita masukin copy aja di sini untuk percepat video. Oke, kemudian kita pilih yang C. Nah, ini optional saja, mau dipasukin atau enggak untuk image-nya, tapi lebih baik dipasukin agar detail informasinya lebih baik. Kemudian kita klik add place ini. Oke, sukses. That has been created. Nah, ini merupakan data yang kita masukkan tadi, Arabic. Oh, ini masih diurutkan berdasarkan abjad ya, belum diurutkan berdasarkan ascending atau descendingnya. Terus kita bisa juga lihat detailnya di sini, ataupun hapus, edit juga bisa. Oke, kita bisa edit juga.
Tapi kita nggak edit, kita langsung saja kembali ke halaman utama, dimana di sini bisa ke halaman utama langsung. Oke, kita telah kembali ke halaman utama. Nah, kita akan coba cek apakah data yang kita masukkan tadi berhasil untuk dimanipulasi ke dalam peta. Nah, kita akan masuk di Arabic kan. Kita checklist dulu yang ini. Nah, ini merupakan data yang kita masukkan tadi. Artinya kita berhasil memanipulasi data pada peta ini dengan menambahkan data baru. Oke, mungkin itu fitur-fitur yang ada pada web di sini. Di kedepannya mungkin akan dikembangkan lagi seperti upload file di tools ini, upload file GeoJSON ataupun CSV dalam format CSV. Oke, saya kira cukup, ataupun kedepannya bisa menambahkan layer lebih banyak lagi agar informasi-informasi yang ditampilkan lebih detail tentang Kabupaten Bangka. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua.